Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di kesempatan waktu duha yang sangat berkah ini, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah tadi, mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Apakah berupa nikmat yang batiniyah maupun yang lahiriah, terkhusus nikmat iman Islam, sehingga di kesempatan ini kita masih hidup beragama Islam, berada di lingkungan orang-orang yang beragama Islam, dan insya Allah sampai kepada akhir hayat kita dan di yaumil ba'ats nanti kita termasuk di dalam barisan orang-orang yang beragama Islam. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam li Rasulillahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah dengan salawat yang kita perbanyak, mulai dari alam yang fana kepada alam yang baqa, serta kita hidupkan sunnah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada yaumin nahar ini, dengan tidak hanya melaksanakan salat Id, tapi bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki, kita akan sembelih hewan-hewan ternak kita, apakah itu lembu, kerbau, ataukah kambing, semata-mata untuk menunjukkan bahwasannya kita orang yang menghidupkan akan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang Idul Adha yang insyaallah semuanya dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Takbir, tahlil, tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Bersama dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji juga, yaitu puasa Arafah. Walaupun banyak di antara kaum muslimin yang berbimbang rasa, bila masa kami melaksanakan saum Arafah, bukankah yaumil Jum'ah adalah hari wukuf di padang Arafah, sedangkan kita di tanah air baru diputuskan Idul Kurban bertepat dengan tanggal 10 Juni 2022 miladiyah. Oleh karena itu, berkecamuk masyarakat, maka bagi kita yang melaksanakan puasa sunnah Arafah di hari Jumat, maka saumnya adalah baik dan saumnya diterima Allah. Bagi kita yang melaksanakan puasa sunnah Arafah kemarin di hari Sabtu, juga tidak menghilangkan keberkahannya dan fadilatnya, sebagaimana yang Nabi sabdakan, orang yang melaksanakan puasa sunnah Arafah maka diampuni dosanya 2 tahun, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
inti kesimpulannya, kalaupun ada kemarin di antara muslimin ada yang sudah melaksanakan salat Idul Adha, atau seperti kita, mungkin di antara kita hari ini ada yang kemarin sudah berhari raya dan mengqadha Idul Adhanya, salat Idnya hari ini, maka ini adalah satu hal yang tidak salah dan benar adanya. Maka inilah bentuk khilafiyah, perbedaan pandangan di kalangan ulama-ulama kita. Bagi kita orang yang tidak alim, maka berpeganglah kepada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kamu. Sebagai bukti bahwasannya kita berpegang kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, demikian pula taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan taat pemimpin di antara kamu, ai bimakna alim dan ulama-ulama kamu. Mudah-mudahan perbedaan tahun ini tidak menjadi satu perpecahan, tapi menjadi satu wasilah untuk lebih mempererat ukhuwah Islamiyah, terkhusus di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesudah ibadah haji yang mabrur ditunjukkan dengan ketakwaan yang semakin meningkat, peningkatan yang harus dilakukan sampai mencapai kepada kematian yang husnul khatimah. Karena itu Ustadzul A'zam Dr. Andes Haji Ahmad Yani, Sekretaris Dewan Syura Ikatan Dai Indonesia, menulis salah satu buku dengan judul Mabrur Sampai Kepada Mati. Ibadah haji satu kewajiban bagi setiap mukmin, bagi yang mampu melakukan perjalanan. Apakah mampu ongkosnya? Mampu dalam hal belanja selama di sana? Apakah termasuk mampu yang di rumah? Termasuk juga mampu dalam hal tidak ada gangguan di perjalanan menuju ke tanah suci. Kalau gangguan zaman dahulu yang menangguhkan seorang tidak dibebani oleh kewajiban berhaji, semisal karena ada perompak di tengah laut, maka beberapa tahun belakangan ini tidaklah kita dapati perompak itu, melainkan wabah yang merata di seluruh dunia, lazim kita sebut dengan C19. Alhamdulillah, berangsur-angsur hal yang demikian itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Keadaan sampai di tanggal 8 Juni yang lalu, hati berada di tanah haramnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana sudah tidak ada lagi pembatasan apapun juga. Masker sudah tidak diberlakukan. Salat dengan cara merapatkan barisan tidak juga ada larangan-larangan. Maka ini adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kesedihan itu tetap timbul, masih banyak di antara kaum muslimin yang sudah lama menunggu untuk berangkat ke tanah suci, namun pada tahun ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk ke sana. Baik karena kondisi kesehatan, termasuk usia yang lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, 65 tahun. Maka jangan berkecil hati. Panggilan Allah sudah kita penuhi dengan mendaftarkan diri. Sudah bertahun-tahun, namun kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara lain. Inilah yang dimaksud dalam bahasa kita di setiap aktivitas dan ibadah kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada upaya kita untuk mengerjakan taat kecuali kesemuanya itu atas pertolongannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati, dalam konteks ibadah kurban, setelah sholat Idul Adha kita selenggarakan hingga 3 hari berikutnya. Bagi kita yang ikut pemerintah, hari ini adalah hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Ditambah 3 hari lagi tasyrik, berarti hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Arba'. Apabila kita menyembelih kurban pada hari Arba' nanti, sebelum terbenam matahari masuk kepada maghrib Kamis, maka kurban kita itu masih dihitung sah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi kita yang dadakan, baru tadi malam mendapatkan rezeki lebih, masihlah boleh kita mencari kambing atau lembu sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak juga harus hari ini kita sembelih kesemuanya. Boleh esok, boleh lusa, asal jangan terbenamnya matahari pada malam Kamis. Karena apabila terbenam, habislah hari tasyrik itu. Apabila kita sembelih jua, maka yang demikian itu sekedar sedekah daging biasa, tidak sampai kepada derajat
kurban. Yang mana fadilat sama kita ketahui, kurban-kurban kita itu akan menjadi tunggangan bagi kita ketika kita melewati sirat al-mustaqim. Yang kita baca di kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, tidaklah sirat al-mustaqim itu lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi kita enggan untuk berkurban karena sifat bakhil yang ada pada hati kita, kata Nabi, "Fala taqrabanna musallana," jangan kamu dekati tempat salatku. Kalau kita berbicara kemampuan ayyuhal hadirin wal hadirat, tidak satu pun di rumah kita yang tidak memiliki kereta, tidak satu pun di rumah kita yang tidak memiliki televisi. Bahkan di rumah kita 2-3 kereta ada. Jangan kita katakan bahwasanya kita tidak mampu. Ini adalah satu pembohongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sanggup menghutang kereta. Kita sanggup menghutang kereta berpuluh juta. Tapi kita tidak sanggup untuk berkurban. Yang nyata-nyata tunggangan itu hanya berakhir di dunia, manakala kita wafat ia hanya sampai di pinggir kubur, di pinggir jalan pekuburan tanah tinggi, tidak sampai ke dalam lubang kubur. Maka melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri dan kepada kita sekalian, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati, tapi mati-matianlah mencari sesuatu yang dibawa mati. Jangan hingga ketika sampai di liang kubur baru kamu terkenang. Alangkah sedihnya ketika di dunia ada harta tidak mau berkorban, sedangkan itu menjadi tunggangan. Ya Allah ya Rabb ya Salam, Siratal Mustaqim itu orang melewatinya tidak hanya berjalan kaki santai, ada yang merangkak-rangkak, bahkan ada yang bergelantungan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagaimana yang Nabi sabdakan, ada orang yang melewati sirat al-mustaqim kalbarkil khatib, layaknya petir yang menyambar. Yang bagaimana itu? Yang ahlus sadaqah. Maka kurban-kurban kita itu sebahagiannya kita sedekahkan. Inilah yang dimaksud dalam hadis, kurbanmu itu akan menjadi tungganganmu. InsyaAllah ta'ala Allah akan ganti rezeki kamu dengan yang lebih luas, lebih halal, lebih banyak lagi. Kita mengawali kurban itu berat ayyuhal hadirin wal hadirat, tapi ketika sudah kita mulaikan, insyaallah rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian pula dengan diriku. Dahulu aku berpikir penghasilan mana yang bisa kupergunakan untuk berkurban, tetapi setelah ku ikhtiarkan, maka alhamdulillah qadarullah sampai hari ini setiap tahun berkurban. Coba kita coba hitung-hitung secara matematika. 1 tahun dalam hitungan miladiyah 365 hari. Kita geser yang 65 hari, anggap tidak usah menyeleng. Kita hitung harga kambing atau kita ikut tetean lembu untuk kurban 2 juta rupiah. 2 juta dibagi 300 hari di dalam setahun, maka satu harinya hanya 6.666 rupiah. 6.666 rupiah saja, tidak sampai 7.000. Wahai bapak-bapak sekalian, bagi kamu seorang pecandu rokok, sekiranya rokok kamu itu yang harga 25.000, maka satu hari kamu akan mengisap dan menghabiskannya dengan sia-sia 50.000. Maka sekiranya dalam setahun berapa banyak uang yang kau habiskan? Itu kalau rokok kamu hanya 1 bungkus, kalau 2 bungkus. Lalu ibu-ibu, coba pikirkan berapa banyak uang yang kita habiskan dalam 1 bulan untuk kosmetik kita. Berapa banyak yang kita habiskan untuk keperluan yang di sana sini yang tidak untuk kemaslahatan akhirat kita. Maka ketika kita berbicara ukhrawiyah, kenapa kita terlalu perhitungan kepada Allah? Kok larang tenan 2 juta? Subhanallah, akhirat itu memang harganya mahal ayyuhal hadirin wal hadirat. Harus dibayar dengan mahal. Sesuatu yang mahal akan mendapatkan hasil yang mahal. Maka melalui mimbar ini aku berwasiat kepada kamu sekalian, kalimat tadi kuulang sekali lagi. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Mati-matianlah mencari sesuatu yang dibawa mati. Kita hidup di alam dunia yang fana ini tidak lebih daripada 6, 70 atau 80 tahun. 1-2 orang saja yang mencapai 90 tahun.
Aku dan kamu sekalian akan menghadapi kematian yang menjadi satu kepastian. Kalau mati itu satu kepastian, mari sama-sama melalui mimbar yang mulia ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah taala memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khatib kutipkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setidaknya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar takwa kita bisa maksimal. Di antaranya, agar ketakwaan itu bisa tercapai dengan optimal, mau mendengar, yakni mendengar ayat Allah dan nasihat dari para ulama dan guru, serta mendengar pesan dakwah. Mendengar itu sangat penting agar jelas persoalan yang harus dipahami dan terhindar daripada keraguan-raguan. Hadirin hadir rahimakumullah. Hari ini orang lebih gemar untuk mendengar perbincangan tentang politik. Hari ini orang lebih gemar untuk membicarakan hal-hal yang sedang hangat-hangatnya di media maya, baik Facebook ataupun lain sebagainya. Sedikit akhir-akhir zaman ini orang yang mau duduk di majelis. Sedikit hari ini orang-orang yang mau belajar kepada tuan-tuan gurunya. Coba kita bayangkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memandang duduk di majelis ilmu, maka fadilatnya seluruh makhluk termasuk ikan yang ada di dalam laut akan memohonkan keampunan atas dosa-dosanya. Tapi kenyataannya, hadirin wal hadirin rahimakumullah, inilah kenyataan akhir zaman. Orang sudah banyak meninggalkan majelis, tidak mau lagi duduk berserta ulama. Dia anggap dengan memegang handphonenya dan dia ambil rujukan kepada Google atau YouTube sudah menjadi satu rujukan bagi dia untuk memahami ilmu agama. Ini adalah satu hal yang keliru. Ilmu itu tidak akan kita dapatkan keberkahannya kecuali dengan duduk dengan gurumu, serta kamu bisa ataupun tidak. Bagi yang bisa memegang kitab, bagi yang tidak, setidaknya kamu mendengar guru kamu memegang kitab. Inilah yang diajarkan ulama-ulama kita dahulu. Ilmu itu diambil dengan sanad yang bersambung, bukan kepada YouTube. Masya Allah, tabarakallah. Hingga pada akhirnya orang mengambil hukum kepada hukum yang tidak jelas adanya. Kemarin saya ditelepon oleh banyak orang, di antaranya mantan kepala desa, kepala sungai. Ada berita katanya kalau puasa sunnah Arafah hanya setengah hari. Apakah benar guru? Saya katakan itu adalah pemahaman yang tidak benar. Itu media yang salah. Itu hoax, saya katakan. Maka inilah kesedihan kami. Seorang pendai, apalagi guru-guru kita. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan di akhir-akhir zaman ini masyarakat kita, terkhusus di Parit Kaca ini, kedepannya ada diberikan oleh Allah Ta'ala generasi alim-alim wal ulama, hingga ketika yang tua-tua ini habis umur, mereka bisa membawa tongkat estafet dakwah akan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama kita sudah banyak berhabisan. Kalau kita mau melihat di Langkat sendiri, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Langkat Abuya Al-Haji Ahmad Mahfud sudah kembali ke rahmat Allah. Al-Ustadz Tengku Muhammad Nasir kembali ke rahmat Allah. Baru-baru ini kita mendengar kabar Tuan Guru Al-Haji Muhammad Tahir Asmuni Al-Banjari, ulama yang alim zahir, alim batin, seorang ulama yang ahlul kasyaf. Maka beliau juga telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau kita tidak mau duduk di majelis yang ulama, maka kita tidak akan mendapatkan lezatnya takwa itu. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kembali kita daripada tempat ini, ayo sama-sama kita bermajelis. Tidakkah di kampung Melayu ada pesantren Kiai Muhammad Ramli? Maka duduklah belajar mengaji kepada beliau. Tidakkah di Bundaran adakah
Kiai Iman Ibnu Hajar, tidakkah di Lubuk Rotan ada Kiai Abdul Rahman, dan masih banyak ulama-ulama kita yang masih diberikan Allah kesempatan hidup. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan ini. Jangan menetes air matamu ketika mereka sudah masuk ke dalam liang kubur. Penyesalanmu tidak akan mendapatkan faedah setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa mendapatkan takwa yang maksimal, yaitu dengan langkah siap menerima pesan-pesan kebaikan dan kebenaran untuk selanjutnya dilaksanakan di dalam kehidupan. Apabila yang disampaikan benar, maka terimalah. Apabila yang disampaikan itu tidak benar, maka tinggalkanlah. Jangan semua berita kita telan bulat-bulat. Hari ini hari di mana zaman fitnah di mana-mana. Satu kalimat bisa membawa pengaruh yang tidak baik terhadap kemaslahatan umat. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita jadikan diri kita orang yang gemar untuk mendengar dan menerima nasihat. Bukankah kita sangat hafal akan firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Jangan hanya kita seperti laksana unggas bio yang bisa menyebut tapi tidak paham akan maknanya. Saya berharap kita ini termasuk orang yang mengerti benar dengan apa yang dimaksudkan Allah tadi. Saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan ketakwaan. Oleh karenanya, sekalipun dia seorang pemuda, walaupun dia belum berumah tangga, apabila kebenaran yang disampainya, maka terimalah kebenaran itu. Jangan malu untuk menerima kebenaran. Jangan malu duduk belajar kepada seorang muda belia. Tidak menjadi satu ukuran yang tua belajar kepada yang muda. Hari ini banyak yang muda yang lebih alim daripada yang tua. Kalau zaman dahulu iya, yang tua lebih alim daripada yang muda. Maka mari sama-sama di sisa umur kita yang ada ini terus belajar. Karena kewajiban belajar, kewajiban mendengarkan ilmu itu tidak hanya terbatas ketika di buayan. Bukankah kita selalu mendengar belajar mulai dari buayan hingga kepada liang lahat? Apa artinya? Tidak ada batasan menuntut ilmu itu. Tidak ada batasan untuk menerima kebenaran dan nasihat itu. Walaupun sampai kepada liang kubur. Apakah orang yang sudah dimasukkan ke dalam liang kubur masih menerima faedah daripada nasihat orang itu? Tetap. Apabila tidak tetap, kenapa kita talkinkan orang yang sudah meninggal dunia? Ini menunjukkan orang yang sudah wafat, mereka mendengar akan nasihat-nasihat, akan telkin daripada orang yang duduk di atas kuburnya, sedangkan dia mendengar daripada barjahnya yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, hadirin, banyakkanlah tazkiratul maut. Karena mengingat kematian itu menghilangkan kelezatan terhadap duniawiyah. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan cinta kita kepada dunia, melainkan dengan banyak-banyak mengingat kepada kematian. Tidak lama umur ini ayyuhal hadirin wal hadirat. Sakit tidak menjadi ukuran seorang duluan wafat. Tua tidak menjadi ukuran lambatnya orang wafat. Karena kematian tidak pandang usia, tidak pandang sakit ataupun tidaknya. Tak jarang kita lihat dan kita dengar ada seorang khatib di Maroko saat dia berkhutbah. Dan dalam khutbahnya itu dia dalam keadaan sehat, dan pada saat itu dia kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita kembali daripada tanah lapang ini, mudah-mudahan kalaupun ada umur, Allah berikan umur yang berkah. Kalaupun ada rezeki yang berkah. Kalaupun ada ilmu yang berkah. Maka keberkahan inilah yang kita ambil. Mengutip bahasa orang tua zaman dulu ketika pulang daripada kenduri, maka anak cucunya akan bertanya, "Kek, ya Pak, ende sego berkati." Menunjukkan keberkahan itu yang utama, bukan banyaknya. Keberkahan yang kita cari. Aku sampai hari ini tidak pernah berdoa Allahumma tawil umurana, tidak pernah meminta panjang umur. Tapi yang kupinta sampai detik dan saat ini, ya Allah berkahkan umurku, berkahkan ilmuku, berkahkan rezekiku, berkahkanlah apa yang didapat oleh anak-anak muridku. Insya Allah dengan keberkahan ini kita akan menggapai ketakwaan yang sempurna adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai ketakwaan yang optimal itu, salah satu cirinya yakni menginfakkan harta pada saat luang dan sempit. Ini untuk mendapatkan kesempurnaan takwa tadi. Bersedekah pada saat berharta itu biasa.
Tapi bersedekah di saat tidak ada, ini yang luar biasa. Bersyukur pada saat sehat dan bahagia, itu biasa. Bersyukur pada saat kamu ditimpa kesusahan, itu yang sulit. Tapi bagi orang-orang yang bisa melaksanakan, sungguh derajatnya amatlah tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedap rasanya mendengar kalimatnya, tapi tidak sesedap itu untuk mengamalkannya. Maka kita ini hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bisa minta kepada Allah. Mudah-mudahan hidup dalam takwa, mati dalam takwa, berbangkit dengan orang takwa, masuk dalam jannah dengan syafaat orang yang paling takwa, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirina wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Idul Adha kali ini mendatangkan keberkahan yang banyak kepada kita. Tidak banyak yang dapat khatib sampaikan karena pesan ulama kami di Tanah Banjar. Maka beliau katakan, khutbah itu jangan terlalu lama. Khutbah itu jangan terlalu lama, apalagi ini adalah Yaumin Nahar, di mana orang-orang akan melanjutkan sunnah menyembelih hewan kurbannya. Kita padakan yang sedikit itu adanya, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya, hingga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya dengan pertolongan Allah semata-mata. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selamat merayakan Idul Qurban 1443 Hijriah, walaupun ada perbedaan di antara kita, tetapi mudah-mudahan ini menjadi satu tanda lezatnya menjadi orang yang beragama Islam di tengah perbedaannya. Kepada hadirin dan hadirat, khatib sampaikan maaf lahir batin ketika ada penyampaian yang kurang pada tempat, ketika ada yang salah di dalam penyampaian, minta dihalalkan, dimaafkan lahir batin dunia wal akhirah. Pada Allah kita berserah diri dan memohon keampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.